tadi singkat cerita, atlet yang tadi yang habis liburan, persentase fatnya di atas 20 tadi, itu bisa melakukan saya seminggu sekali, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Saat ini Bung Ferry sedang berada di depan mes Persija di Sawangan, depan mes Persija Development. Di dalam ini banyak pemain-pemain kita nih, anak-anak akademi. Nah, kali ini Bung Ferry mau ngajak kalian untuk dengerin ngobrol-ngobrol sama dua dokter andalan kita. Dokter kita banyak sebetulnya, tapi ini dua dokter andalan. Nah, apa kabar? Selamat siang, Dok, semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah, nih ada Dokter Bro, Dokter Doni yang biasa dipanggil Dok Bro, ada Dokter Tovan. Dok, banyak yang nanya-nanya nih, pembagian tugasnya gimana nih? Ada dua dokter di sini. Bagaimana Dokter Tovan bisa jelasin? Oke, jadi terima kasih Bung. Jadi di sini betul kita punya banyak banget dokter nih. Mungkin agak bingung nih klub apa rumah sakit ya bisa dibilang. Oke, jadi di sebelah saya Dokter Doni. Dokter Doni ini megang dan bertanggung jawab terhadap tim utama, tim senior. Jadi kalau ada siapapun yang cedera di sana, mengurus sistem di tim senior dan sebagainya oleh beliau. Kalau saya tanggung jawabnya di akademi, di development, dan juga nanti kemungkinan akan di Panpel. Di Panpel. Jadi mengurus stadion dan sebagainya. Panpel yang di Bantul juga termasuk bagian dari tanggung jawab Dokter Tovan ya. Oke. Saya mau nanya ini dulu sebelum kita bicara soal kompetisi. Ya. Saya pengen nanya ini yang lagi rame sebelum kemarin-kemarin. Saya penasaran nih, pengen nanya. Ada foto pemain timnas U19 kita lagi makan di luar gitu. Nah, terus ada netizen yang komen, kok makannya nggak dikontrol, kok makannya di luar, kok sembarangan. Sebetulnya pemain bola itu boleh nggak sih makan di luar gitu? Nah, silakan. Oke, pasti kita atur lah ya. Pasti kita atur lah. Jadi kalau bicara nggak diatur, nggak digini, kita pasti atur lah. Tapi pada dasarnya gini, jadi kalau sebelum kita bicara tentang itu kan gizi ya. Kalau kita pengen menganalisa seseorang gizi atau makan seseorang ataupun segala macam, yang pertama wajib perlu adalah kita punya pengetahuan tentang gizi itu sendiri. Paham mengenai gizi. Karena gizi itu banyak pengaruhnya gitu. Saya juga sebenarnya kalau saya dengan Dokter Tovan ini, kita pun berbicara kita lebih kepada gizi umum. Oke, kalau kita mau yang lebih spesifik, ada dokter spesialis gizi lah. Oke, tapi secara umum, yang penting adalah knowledge. Saya selalu memberikan knowledge itu kepada atlet saya. Memberikan knowledge kepada chef yang masak dan mempersiapkan makanan kita. Artinya bagaimana? Kalau orang sudah memahami knowledge-nya, makanan itu kan dipengaruhi oleh budaya, Bung. Ya nggak? Kita Indonesia. Kita sukanya nasi. Kalau setiap hari atlet saya kasih pasta, makan nggak mereka? Ya enggak lah. Dilepeh sama mereka gitu. Terus kita kultur Indonesia apa? Kita tuh banyak dengan santan. Kita banyak dengan goreng, sambal. Bener kan? Nah, saya kalau di hotel itu selalu saya bilang sambal itu boleh, tapi disajikan terpisah. Dulu coach kita yang sebelumnya itu selalu ngomong gitu. Sambal kalau bisa jangan gitu. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia sendiri nggak makan sambal. Di negaranya budaya tidak makan sambal. Ada orang-orang yang makan sambal mules. Nah, itu jadi masalah. Tapi atlet kita, Bung, udah biasa. Nggak makan biasa. Vitamin C itu. Waduh. Terus ada beberapa budaya lagi yang, Dok, kalau makan garam dikurangin ya. Bung, kalau garam dikurangin, Riko nggak mau makan, Bung. Oh, Riko ini ya. Dia harus enak. Tapi gitu. yang saya tahu nih, Dok, ya, waktu saya kecil kakek saya tuh punya penyakit darah tinggi. Makanannya nggak boleh banyak garam, ntar bludruk gitu. Kalau istilah dulu kan bludruk gitu. Bludruk ntar darah tinggi gitu. Itu benar nggak sih? Tapi kan seberapa sih garam yang akan kita makan? Seberapa asin sih kita bisa mentoleransi? Selama kita tidak ada penyakit sebelumnya kayak penyakit darah tinggi dan segala macamnya, atlet-atlet kita asin kan masih bisa kita toleran, Bung. Masih rasa lah. Masa kalau orang keasinan juga nggak akan suka kok. Nah, yang kita hindarin garam dari mana sih? Ciki. Dari mana? Dari snack-snack itu loh. Makanan-makanan ringan itu loh. Iya, itu. Tapi masa pemain bola masih makan ciki Nah, sih? itu pemain kita enggak. Oke. Berarti chef di Halim, Pak Udin itu diajarin tuh ya? Oh, Pak Udin belajar banyak. Oh iya. Belajar Enak banyak. banget jadi Pak Udin ya, dapat ilmu gitu. Oh ya, dikasih tahu tuh menunya. Yes. Menunya dokter yang nentuin apa dia yang nentuin, tapi dia udah... Dia nentuin.
Dia yang nentuin. Tapi saya kasih tahu, Pak Udin ini karbohidrat, ini protein, ini source of fat yang kita butuh dan kita tidak butuh. Pak Udin paham itu. Dan itu juga nggak sehari 2 hari kan kita belajar seperti itu, ada proses. Ada proses, Pak Udin jangan ini deh, masuknya bagusnya ini. Tetapi Pak Udin bisa mampu berkreasi, kenapa? Karena Pak Udin paham. Intinya sih seperti Udah jago banget ya. Gorengan, kan anak-anak kadang-kadang suka beli gorengan, mau latihan gorengan, itu gimana? Gorengan, saya boleh gorengan. Kalau di hotel misalkan, Dok gorengan ini boleh nggak? Boleh, tetapi yang lain jangan digoreng. Only one menu. Oh, dalam 1 kali makan, 1 kali ngadap, itu gorengan cuma boleh 1? Yes. Kalau ada ikan goreng, yang lain nggak boleh digoreng? Yes. Oh, gitu ya, minyaknya ya, Dok? Ayam goreng siapa sih yang nggak suka? Iya. Saya nggak suka, Dok. Oh, gitu ya? Gitu. Kalau misalnya di mes diatur, kalau away, hotel, Oh lebih gampang UE dong, karena mereka akan mengikuti apa yang kita mau. chefnya lebih ini ya, lebih paham Iya, juga. komunikatifnya ya. Jadi kalau dikasih tahu pakai ilmu bahasa-bahasa kedokteran, mereka lebih paham ya. Lebih gampang kalau misalkan away adalah gini, 2 hari atau 3 hari sebelum kita berangkat ke hotel itu, mereka tuh sudah memberikan menu kepada kita. Saya tinggal cek-cek aja. Oh ini kayaknya jangan deh, ini ganti ini deh, ini ganti ini, dan mereka akan follow. Oh. Very easy gitu. Jadi kita nggak usah terlalu Pusing. ini harus begini, nggak harus kayak gitu. Saya dulu pernah berangkat sendiri ke Wamena tahun 2004 nonton. Saya ngelihat di hotel itu 2 pemain kita, Maximiliano Gomez sama Ortiz, itu masak sendiri pasta karena di sana kita nggak bawa chef, di sana juga chefnya karena kan di Wamena dulu hotelnya nggak sebagus yang zaman sekarang ya. Nah berarti kalau di away gitu ada nggak permintaan khusus dari pemain asing? Dok, bisa nggak saya minta ini gitu? Ada nggak? Dulu William Pacheco sama Bruno Lopez. Oh, Bruno Lopez. Sempatlah kita ke Malang, kita nginepnya di deket stadion dan hotelnya juga bukan suatu hotel yang good quality lah ya, tetapi pada dasarnya gini, mereka mau mempersiapkan bahan mentahnya. Jadi si Bruno sama si Pacheco itu ngajarin si chef hotelnya, oh makannya begini loh gitu. Itu dari Lucu easy, juga ya. gitu. Dan itu seru gitu. Dan kebanyakan juga seperti itu. Kita terakhir kemana? Ke Papua? Yang Serui. Serui pun sama seperti itu. Anak-anak tuh ngajarin tanda kutip chefnya. Chef kita mau ayamnya digini, Marcos ini tutup. Oh ya? Yes. Dia punya selera sendiri ya, tesnya khusus ya? Justru asing itu lebih mudah. Oh ya? Daging atau ayam, pan grill, lada garam, selesai. Iya. Kasih sedikit butter, that's it. Itu lebih simple. Ya. Kalau kita telur ceplok aja kalau kematangan masih suka rewel ya. Ini kurang bumbu nih, kurang rempah nih. Oh, tapi berarti hampir semua hotel yang kita datengin nggak pernah ada kendala masalah menu ya? Semuanya bisa diatur ya? Semua bisa Oh, diatur. enak banget. Dok, kalau misalnya gini, pemain bola kan kalau di hotel, di mes diatur. Tapi kan dia kadang sering, saya juga pernah di tim dok, kadang-kadang dia suruh jadwal makan, ayo dia ngambil dikit, tapi diam-diam dia keluar. Nah, itu gimana kontrol? Masalah jajan ya. Iya, kalau jajan sih, ya. itu kita bicara tentang satu perilaku. Tapi kalau saya makanya dari awal saya tadi bicara gini, ketika kita mau bahas tentang gizi seseorang ataupun kebiasaan makan seseorang, kalau saya investasinya itu di knowledge. Atlet itu juga punya rasa takut, Bung. Jadi kayak kita udah lama nih kemarin kita PSBB gitu kan. Kita sebut ada satu atlet, kita periksa tuh kalau di Persija itu selalu ada massa otot, massa lemak sama berat badan. Nah itu sekitar sebulan, 2 minggu sekali sampai sebulan itu kita akan periksa itu semua rutin. Kalau misalkan presentasi fat mereka, kadar lemak mereka di atas 18%, spidol merah, seret. Ada perlakuan khusus dalam latihan. Iya. Oh, jadi dikontrol terus ya kalau Kontrol sekali, terus. sebulan sekali gitu. Pokoknya ketahuan kalau yang bandel-bandel makannya di luar. Tapi makannya nggak kekontrol ketahuan. Jadi kita gitu. nggak akan nanya, lu makannya apaan aja selama libur? Enggak, kita lihat dari situ aja. Lu merah, lu usaha. Oh, lu ketahuan lu kebanyakan makanan pokoknya ini lu lemak usaha nih lah. gitu. Jadi dia harus menurunkan itu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi performa mereka. Tadi singkat cerita, atlet yang tadi yang sekitar habis liburan, persentase fatnya di atas 20 tadi, itu bisa nelfon saya seminggu sekali, Bung. Oh, panik dia. Panik dia. Iya. Panik. Kok saya nggak turut sih, Dok? Kok saya nggak turut? Saya udah ngurangin ini. Cadangan aja lo. Percaya, Bung, atlet itu juga punya sense. Dia takut kalau misalkan itu mengganggu prestasi dia. Jadi kalau misalkan dia makan sesekali,
makan enak, makan ini, makan itu, dia posting. Mungkin itu cuma sekali, Bung. Sisanya dia sengsara. Dia akan jaga pola makan. Jadi sebetulnya makan kambing, makan sapi, makan ayam nggak ada bahayanya asal sesuai proporsional. Yes, moderate portion. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Yang orang bilang katanya kambing bisa bikin darah tinggi. Ya kalau tiap hari dia makan kambing, sisa itu dia makan santan yang lemak dikombinasikan garam, nah jadi itu darah tinggi. Kambing tiap hari sama sapi tiap hari lebih bahaya mana, Dok? Wait, kita bicara kandungan daging. Kan daging kan beda-beda ya? Beda-beda. Ini Dokter Tovan nih bisa cerita nih, tukang masak ini. Apa bedanya? Kambing, sapi, ayam, babi, apalagi nih, daging onta gitu macam-macam ya. Tapi kalau kita bicara daging, usahakan kalau menurut saya ambilnya yang lean sih. Lean itu dalam artian kita cari daging dengan persen lemaknya tersedikit. Oh, saya paling suka bicara lemak-lemaknya. Oh, suka banget saya. Gitu. Jadi kalau kita ngambil sapi lah, kita ambil bagian sapi contohnya. Ada tenderloin yang lemaknya sedikit, sirloin lemaknya lebih banyak. Ada rib eye yang lebih banyak lagi, atau tetelan tuh malah lemak semua ya. Sandung lamur itu sebagainya. Di bakso di ini, aduh. Rasanya kalau atlet harusnya dia harus milih yang paling banyak porsi dagingnya sih, persentasenya dibanding lemaknya. Itu pun berlaku dengan kambing. Mau kambing, mau sapi, pokoknya sama aja. Nggak terlalu signifikan sih bedanya sih. Dok, ini berarti udah terjawab juga. Tadinya saya mau nanya tuh, kalau yang udah lama nggak latihan, tiba-tiba kita mulai latihan lagi, overweight segala gimana tuh? Berarti memang udah keukur, ada penanganan khusus. Tinggal ngomong sama pelatih fisik gitu ya? Tinggal ngomong sama pelatih fisik. Oke. Nah, kemarin kita dapat kabar, begitu Persija mau latihan lagi, semua harus lakukan swab test. Itu apa? Demi protokol dasar ya? Iya, protokol dasar. Demi inisiatifnya Persija apa memang udah aturannya PT Liga sebelum latihan ya? Kita sih bicara kemarin sih inisiatif. Waktu itu kita belum tahu ya ada protokol dan segala macam. Protokol medis itu kan baru seminggu ke belakang nih. Seminggu ke belakang karena Liga udah mau mulai, kita membicarakan protokol bla bla bla. Ya notabene-nya pada dasarnya Persija udah ngelakuin. Social distancing, kemudian pakai masker, menggunakan. Jadi gini, Bung, ketika Bundesliga mulai, itu kan protokol kita copy. Kita udah ngikutin tuh seperti itu. Kita udah Bundesliga. Di grup kita, di grup medis sendiri waktu itu kita sudah buka open forum. Jadi waktu kita PSBB di mana semua orang libur, kita open forum. Kita mau bicara apa protokolnya? Kita mau tentuin sesuai kita yang mana dan apa yang mungkin kita bisa laksanakan. Itu kita udah lakuin. Jadi ketika manajemen itu bilang, "Dok, kita kumpul. Oke, permintaan saya ini." Pang. Harus jelas. Berarti waktu swab test kemarin semua hasilnya bagus ya? Bagus ya, berarti disiplin yang pemain kita semuanya ya? Amin. Rata-rata disiplin. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, swab test nih, mau latihan, terus akhirnya bagus semua, ikut latihan, tapi mereka pulang. Kalau dipulang nanti mereka kena gimana? Oke, ada beberapa protokol screening, Bung, jadinya seperti itu. Balik lagi ke awal, kalau misalkan ngikutin beritanya Persija adalah setelah swab test, diikuti oleh sosialisasi sistem. Apa tuh? Kita memperkenalkan bagaimana protokol itu kepada atletnya. Jadi gini, saya merasa mau sebagus apapun kita, mau sepinter apapun dokternya, kalau tidak ada kesadaran dari atlet yang menjaga dirinya, protokol itu nggak akan jalan. Saya sih percaya seperti itu. Jadi kita nggak mungkin ngikutin terus, nggak mungkin. Kita ikutin terus, nggak mungkin juga kita mengkarantina 24 jam dalam satu tempat, tidak ketemu keluarga, tidak ketemu siapa. Jadi yang sebenarnya harus jago dan paham itu si atletnya kalau menurut saya. Nah, itu yang kita kerjain. Jadi setelah swab, sosialisasi protokol, you train. Nah, di latihan itulah kita bicara. Tapi mungkin nggak sih kita akan ketular, Bung? Tetap mungkin. Tetap mungkin. Tapi sekarang bagaimana caranya kalau misalkan ada salah satu yang tertular, itu tidak spreading, Bung. Makanya jaga jarak diperluin, pakai masker ditentuin, kebiasaan bersihnya segala macam itu kita tentuin. Sama nih besok nih kita mau mulai liga. Kita akan sosialisasi lagi nih ntar caranya nih, naik bus seperti apa, makan di hotel seperti apa. Nanti kalau misalkan ke stadion siapa yang boleh ketemu, siapa yang tidak. Distance-nya seperti apa, ruang ganti itu seperti apa. Kita harus sosialisasi lagi. Nah, untuk kontrol yang tadi tuh, Dok, pertanyaan saya yang tadi tuh, apa kan udah swab test nih, aman semua, tapi mereka pulang. Untuk kontrol supaya bahwa ini harus ada continue nggak pemeriksaan swab test atau apalah rapid test atau apa? Idealnya malah seharusnya swab ya? Swab, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, 14 hari. Kita swab 2 minggu sekali? Enggak, kita menggunakan random rapid. Artinya dalam setiap 4 hari atau 5 hari kita melakukan suatu rapid. Ke semua pemain? Kenapa kita melakukan suatu random rapid? Pada dasarnya ideal nggak sih? Enggak.
Kita bicara nggak ideal. Tetapi itu cara paling cepat dan mampu dilaksana dalam sehitungan hari, 3-4 hari, kita jangkau banyak. Yang reaktif, rumah sakit. Kandangin. Langsung disuap. Langsung swab. Oh, jadi 3-4 hari misalnya 6 pemain. Lebih kita, 10 pemain, terus 3-4 hari kemudian 10 pemain yang lain. 10 lagi yang lain. Pokoknya terus gitu ya. Oke. Kita berangkat nih. Kita berangkat ke Bantul. Pemain semua masuk ke dalam satu. Kita ke Malang dulu ya, terus kemudian Bantul. Pemain masuk dalam. Itu mereka boleh keluar masuk apa gimana? Kita menghimbau untuk tidak. Tidak terisolasi akan di hotel kita. Saya rasa begini, Bung, karena perjalanan kita panjang. Rata-rata kalau saya hitung nih durasi perjalanan tuh 6-12 jam. Jadi kalau misalkan besok nih kita langsung ke Malang aja tuh 12 jam lebih ya. Jadi ada beberapa protokol. Yang pertama adalah kita menghimbau untuk mereka akan tetap di hotel. Di hotel pun kita satu lantai biar kita terkunci, tidak tercampur oleh tamu lain. Oh ya, wah keren itu yang gue pengen dari dulu. And then untuk pola dengan makan pun segala macam sama. Kita akan mempunyai jadwal makan yang berbeda dengan tamu lain. Untuk sarapan kita akan nge-book jam berapa sampai jam berapa untuk kita sarapan. Ruangannya beda? Ruangannya berbeda. Oh, aman ya semuanya. Dalam sistem makan pun kita mikannya sistemnya buffet. Tapi nanti mereka akan terlock berdasarkan regulasi. Mereka akan didudukkan dulu di meja-meja tertentu dan ngambilnya tuh bertahap. Satu meja ini ngambil dulu, meja ini ngambil dulu. Nah, prosedur ini kan butuh usaha gitu. Nah, ini yang kita akan sosialisasikan gitu. Jadi supaya kita berharap begini. 3M-nya jalan. Ya, yang pertama menggunakan maskernya mereka jalan. Jadi mereka kalau habis makan, mereka buka, mereka makan. Tapi kalau mereka jalan-jalan, mereka harus pakai masker lagi. Nggak bisa tuh kalau nggak. Kedua, kebudayaan mereka tidak menyentuh-nyentuh, kebersihan tangan dan segala macam itu jalan. Artinya gini, jadi ada yang ngambilin mereka gitu. Chefnya, yang pelayannya itu kita harapkan memang sudah mengikuti protokol COVID. Mereka kan ngambilin satu orang satu. Jadi one on one waiter satu orang itu dilayanin. Makanya kita butuh dia waktu. tinggal nunjuk aja nih ya. Saya mau ini, mau di ini. rumah makan Padang. Iya, betul, benar. Oh iya. Oke. Dan yang terakhir adalah distancing-nya jalan. Ya kan? Nggak langsung ngerumun panjang begitu enggak. Nah, kita berusaha protokol yang kita mau sampaikan itu seperti itu. Berarti tamu yang mau datang juga harus dikontrol juga, no? Kita akan berkoordinasi dengan hotel jarak bertemu dengan tamu lain. Kayak contoh misalkan penggunaan gym ataupun swimming pool. Itu kita minta waktu. Jadi semuanya bicara full book. Makanya kita butuh Dokter Tovan ada di Bantul tuh itu. Iya. Berarti Dok, sebelum kita pakai alat fitness itu dia harus disinfektan dulu. Disinfektan dulu. Pasti. Oh, jadi ada kemarin tuh kita menghitung timing sama Dokter Tovan ya. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan tim akan pakai gym, katakan misalkan jam 10 pagi. Teman-teman Kitman itu sudah ngeblok tempat itu dari jam 9 melakukan disinfektan semuanya. Kita nggak bicara pelayan hotel loh, kita nggak bicara hotelnya, kita bicara orang kita yang melakukan disinfektan. Dan setelah itu kita melakukan disinfektan lagi untuk supaya memastikan ada hotel lagi aman. Ada komplain nggak ya dari hotelnya? Oh, itu kan bisa pengunjung gue yang lain pakai. Gara-gara lu pakai? Bicarain panjang ya? Panjang ya koordinasinya. Sampai hotel mana yang mau akhirnya. Pokoknya nyari hotel yang benar-benar mau kooperatif gitu ya. Iya, gini. Kemarin saya juga ada lihat pertanyaan-pertanyaan nih di kalangan netizen Jackmania nih. Rohit ya, bukan cuma Rohit ya, semua pemain asing itu kan baru datang dari luar. Mereka bisa langsung latihan apa enggak? Enggak dong. Enggak. Harus apa dulu? Swab dulu dong. Swab dulu Sampai hasilnya kebaca, non reaktif baru boleh ikut. Hasilnya biasanya berapa lama? 1 hari kita minta ya. Oh, 1 hari? Swabnya 1 hari? Iya. Rohit tuh sempat marah loh. Kita larang dia latihan loh. Iya. Oh, ya? Dia sempat marah, dia nggak mau. Dia mau paksain latihan. Kita tuh kita larang. Soalnya, nah itu kejawab ya. Jadi kemarin ada yang bilang, Rohit udah datang, tau rupanya dia nggak cocok kali nih. Dia pulang lagi. Kok nggak latihan? Oh ini karena dia harus mengikuti prosedur dulu. Swab test dulu, tunggu 1 hari. Begitu 1 hari ternyata dia hasilnya aman, dia baru boleh ikut. Yes. Sekarang dia udah mulai latihan. Sudah. Udah ya. Alhamdulillah. Termasuk berlaku juga untuk si Simi, siapapun. Semua dianggap sama ya. Oh ya. Oh, pemain kita juga yang lokal juga ada yang dari daerah sih ya. Iya. Kembali lagi yang di Bantul nih, kan saya juga sempat disuruh, lu ke ini dong. Nah, kalau saya pertama saya harus swab test dulu dong ya. Saya nggak bisa sembarangan masuk ke dalam hotel pemain dong. Betul. Tentunya nggak boleh. Nggak bisa. Saya juga pengennya seperti itu. Karena demi pengennya sih deketan, bisa ngobrol sama pemain, tapi ya
karena tugas saya lebih mobile, ngeri kan kalau mobile nanti saya bawa-bawa, misalnya saya OTG, amit-amit jangan sampai nularin kan enggak. Jadi semua tamu-tamu itu juga yang memang ada keperluan ini. Dokter sendiri ada yang di sana terus bantu? Saya akan Dokter standby Tovan sih. akan selalu Saya akan standby dibantu. sih. Saya Standby akan terus ikut ya? tim kemanapun. Oh, jadi ada yang diikut tim dan ada yang ikut bantul gitu. Ada yang dibantul terus gitu. Panpel kita ada beberapa yang dibantul. Ada nanti. Panpel utama kita yang di sini akan ikut. Itu mereka satu hotel sama pemain apa enggak? Masih dalam komunikasi sih, Bung. Kita sih mintanya dalam satu hotel, tapi mungkin lantainya yang kita bedakan supaya itu koordinasinya biar aman gitu. Betul. Oke, nah sekarang gini dok. Kompetisi kemarin bersiapkan. Ini kompetisi jalan nih. Oke. Nah, kompetisi jalan. Tiba-tiba, ini Persija lawan Persipura. Ya. Tiba-tiba ketahuan ada salah satu pemain Persija ternyata positif COVID. Nah itu gimana? Oke. Pertama ketahuannya dari mana? Oke, jadi di Liga mencanangkan bahwa pemain itu harus di swab per 14 hari, Bung. Per 14 hari. Dan situ udah ada jadwalnya ya, udah kita susun ya. Kita udah kerja sama Liga juga. Nanti pada saat hasilnya positif, diharapkan 2 hari keluar tuh hasilnya positif, dia langsung kita isolasi. Isolasinya di kandang. Gitu. Jadi mereka main ke tandang misalkan ke Persipura, itu sudah bawa surat positif atau negatifnya. Oh, yang diisolasi hanya pemain yang bersangkutan? Yes. Yang lain? Yang lain kalau memang negatif ya dibawa. Gitu, tidak ada masalah. Jadi yang satu saja yang positif yang diisolasi. Oh, jadi bukan berarti tiap habis pertandingan langsung rapid test gitu, bukan ya? Enggak, Bung. Saya tadinya mikir habis pertandingan rapid test. Dulu Atau ya? dinyatakan Dulu sistemnya positif. begitu ya? Dulu Dulu Awal-awal rapid test begitu. tuh sebelum dan sesudah ya, dia rapid terus berganti swab. Iya. Akhirnya sekarang kita swab per 2 Swab minggu. per 2 minggu. Memang berubah-berubah sih, tapi ini akhirnya dicanangkan untuk di akhir ini. Berubah kalau untuk kebaikan nggak ada masalah. Yes. Terus ini masker. Ya. Masker apakah ada standar pemain pakai masker apa gitu? Harus ada pakai masker. Enggak sih. Cuman Soalnya gini, kan masker kan ya. lagi rame nih. Yang scuba masker udah nggak bisa gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kan sekarang kan klaster lagi banyak ya, klaster office cluster, akhirnya masker scuba tadi menjadi Disalahkan, sebuah isu iya, sebenarnya iya, gitu loh. iya. Saya sih lebih menyarankan kita menggunakan surgical mask. Makanya kita berdua juga selalu menggunakan surgical mask. Tapi kalau misalkan ini kan nggak kurang nyaman. Iya. Itu yang nggak zamannya? Napas ya? Napas berat, Bung. Lebih enak pakai kain Iya, dan ini scuba enak. itu lebih nyaman Ini gitu. enak. Nah, kita tetap menghimbau apa yang terbaik. Cuman yang paling utama kita social distancing-nya sih, Bung. Itu yang paling utama kita jaga. Kita ngikutin protokolnya adalah kita screeningnya tetap jalan. Social distancing-nya tetap jalan. Perilaku si anak itu juga tetap jalan. Untuk masker, kita merekomendasi surgical mask. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa maksa juga. Dok, itu yang di swab test 2 minggu sekali itu hanya pemain aja apa official juga? Semua. Termasuk wasit juga? Yes, Termasuk pengawas pertandingan? Iya, betul. Semua ya pokoknya. Semua. Panitia pantau? Semua yang berada di zona 1 lapangan dan zona 2 official area itu harus punya surat swab. Iya. Pertandingan kan tanpa penonton. Pemain cadangan boleh nonton yang nggak masuk line up? Harusnya boleh ya. Boleh, Harusnya boleh. Official yang nggak memang ada nggak di bench. Sekarang di bench banyak ya 10 pemain. Iya. Ya, tambahan jadi 10 pemain Sama cadangan ya. officialnya 7. Ya. 8. Oh 8, officialnya 8. 18 berarti masih ada pemain yang di ini tapi dia Di tetap atas. nontonnya harus jaga jarak. Terus kalau ada pengurus-pengurus dari manajemen dari yayasan apa di mana datang itu juga diperbolehkan. Kita menghindari kontak sih, Bung. Kalau setiap orang satu itu dipastikan zona steril, artinya kita sudah mempunyai surat bebas COVID. Kalimatnya seperti itu. Orang-orang lain tuh nggak bisa masuk zona 1, nggak segampang itu masuk situ. Cuman di tribun aja. Yes. Nggak boleh masuk ke kamar ganti, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi Nggak turun-turun. bisa. Iya, apalagi turun-turun. Ya kalau gue bisa nonton di tribun aja udah bahagia banget gue. Paling aman buat surat COVID. Iya. Iya. Surat COVID-nya Bebas keluarin COVID. juga. Rumah sakit. Satu, kalau kita yang terdaftar, itu kita yang ngeluarin tuh adalah LIB. Jadi ada vendor yang bekerja sama dengan Liga. Tetapi masih boleh dari vendor lain. Artinya dari luar yang penting surat COVID-nya berlaku. Iya. Dan surat itu akan digunakan untuk pendaftaran pemain itu ke match berikutnya. Oh. Jadi kita besok mau ngelawan Arema nih. Heeh. Nah, hasil hari ini itu akan digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk mendaftarkan pemain kita bertanding besok melawan Arema. Sampai 2 minggu ke depan. Iya, 14 hari itu. 14 hari itu. Masih berlaku. Iya, paham. Aduh, agak pusing. Tapi jelas sekarang gue agak, soalnya tadinya pemikiran gue abis
pertandingan tes, habis pertandingan rapid test atau swab test gitu kan. Nah kalau ternyata positif berarti kedua tim harus diperiksa semua dong swab test gitu kan. Tapi ternyata 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali dan itu swab test. Itu peraturan liga berarti liga yang nyelenggarain, biaya dari liga. Ya biaya sih dari liga Bung, tapi kalau saya sih tetap nyandarin begini, ini kan protokol. Protokol itu kita buat supaya sebaik mungkin kita berjalan. Apakah ada jaminan sih? Enggak ya. Jaminan 100% protection juga enggak. So kalau saya sama Dr. Taufan, kita selalu berusaha. Yang kita ingetin tuh kitanya. 3M-nya itu kita jalanin. Pakai masker, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan. Itu harus jalan. Jadi kalau kita sendiri sebagai social distancing untuk protokol COVID ini berjalan, setidaknya itu akan menambah dari protokol tadi gitu loh. Oke dok, terima kasih banyak waktunya. Nih katanya bentar lagi mau swab test. Siap. Selamat bertugas dan mohon maaf kalau nanti saya nggak bisa selalu dampingin tim di Bantul atau WW kemana. Tapi salut lah buat dokter-dokter yang terus ngawal tim supaya benar-benar jaga kondisi tim tidak terkena virus ini. Terima kasih bincang-bincangnya. Sehat selalu buat dokter. Sehat, sukses selalu. Oke, zamannya sekian dulu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Jumat berikutnya. Kita ngobrol lagi dengan orang-orang dan silakan usulin kalau memang ada yang mau diajak bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Persija. Gue champion. Gue champion.